Komisi 1 merekomendasikan Dinata atau instansi terkait untuk membuat panduan ST dan PUJL. Hasil keputusan sidang Komisi 2 tentang tata tulis aksara Jawa. Sidang Komisi 2 menetapkan dan memutuskan 1. Tata tulis aksara Jawa yang digunakan sebagai pedoman umum penulisan aksara Jawa dengan kelepan aksara yang terdaftar dalam konsorsium Unicode, yaitu pada slot kode A980-A9DF. 2. Tata tulis aksara Jawa yang digunakan sebagai pedoman umum penulisan aksara Jawa terdiri 2 pola, yaitu pola tradisional dan pola simplified dengan penyederhanaan. 3. Pola tata tulis aksara Jawa tradisional merupakan hasil ramuan pola tata tulis yang ada selama ini dari pola tata tulis Jawa kuno, hasil keputusan perepatan Komisi Kasusastran tahun 1922 di Sriwedari dan hasil Kongres Bahasa Jawa tahun 1996 di Malang dengan menggunakan semua karakter aksara yang terdapat dalam konsorsium Unicode, yaitu pada slot kode A980-A9DF dengan urutan sesuai warga swara K, H, G, G, Ng. Ko, Go, Go. 4. Pola tata tulis aksara Jawa Simplified merupakan pola tata tulis dengan penyederhanaan yang diramu dari hasil keputusan perepatan Komisi Kasusastran tahun 1922 di Sriwedari dan hasil Kongres Bahasa Jawa tahun 1996 di Malang. Dengan kelengkapan aksara pokok yang terdiri 20 aksara pokok dan pasangannya, 5 sandangan swara, 3 sandangan wianjana, 3 sandangan panike, sandangan 8 aksara murda yang digunakan penghormatan, 7 sandangan swara, 5 aksara ren, 10 angka Jawa, 12 pada lan tetenger dengan urutan Hono Coroko. 5. Komisi 2 merekomendasikan Balai Bahasa Yogyakarta untuk mendukung adanya pedoman umum penulisan aksara Jawa dengan mengadakan buku tata bahasa Jawa berbahasa Jawa berhuruf Latin dan buku tata bahasa Jawa berbahasa Jawa beraksara Jawa. 6. Komisi 2 merekomendasikan kepada Kongres Bahasa Jawa tahun 2021 untuk menjadikan pedoman umum penulisan aksara Jawa hasil Kongres Aksara Jawa menjadi materi bahasan dalam Kongres. Hasil keputusan sidang Komisi 3 digitalisasi aksara Jawa. Sidang Komisi 3 menetapkan dan memutuskan 1. Menetapkan dan memutuskan standarisasi font aksara Jawa. 2. Menetapkan dan memutuskan standarisasi tata letak papan tombol aksara Jawa. 3. Mengajukan standarisasi font aksara Jawa dan standarisasi tata letak papan tombol aksara Jawa kepada Badan Standarisasi Nasional dan Kementerian Komunikasi Informasi. Terakhir, hasil keputusan sidang Komisi 4 aksara Jawa. 1. Kongres. A. Kongres membentuk tim pendampingan dan pengawalan hasil keputusan Kongres menuju rekomendasi untuk disusunnya regulasi aksara Jawa. B. Tim pendampingan dan pengawalan hasil keputusan terdiri atas unsur-unsur 1. Birokrasi, 2. Akademisi, 3. Hukum, 4. Praktisi, 5. Pemangku budaya khususnya keraton dan kadipaten. C.
Tim pendampingan dan pengawalan hasil keputusan menyusun rancangan kegiatan dalam mendampingi dan mengawal keputusan Kongres hingga terbentuknya regulasi. Tim pendampingan dan pengawalan hasil keputusan Kongres merupakan tim pusat yang bekerja sama dengan tim di 3 provinsi DIY dan Jatim dalam mendampingi dan mengawal di tingkat provinsi. Tim pendampingan dan pengawalan hasil keputusan pusat bekerja sama dengan para pemangku aksara daerahnya untuk berkoordinasi dalam penyusunan rekomendasi menuju Undang-Undang Aksara Daerah. Kongres menetapkan untuk kongres selanjutnya beserta tempatnya. DIY siap memfasilitasi kongres selanjutnya. 2. Bidang birokrasi. Penyusunan aksara Jawa di tingkat pusat maupun daerah. B. Pemeliharaan aksara Jawa mencakup pelindungan, pengamanan, penyelamatan, perawatan, pengaturan, dan pengawasan. C. Pengembangan dan penguatan aksara Jawa mencakup pengakuan, standarisasi, penulisan, rekayasa, pemberdayaan, fasilitasi, dan penelitian. D. Pembentukan Badan Aksara Jawa. Pembentukan Sanggar Aksara Jawa atau Rumah Sinau Jawa. 3. Bidang publik. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk membanggakan aksara Jawa sebagai aksara warisan leluhur yang harus dilestarikan. B. Masyarakat melaksanakan segala aktivitas yang berkaitan dengan pelestarian aksara Jawa. 4. Bidang akademik. Pembudayaan aksara Jawa di lingkungan keluarga, masyarakat, institusi. B. Pembudayaan aksara Jawa dalam proses pembelajaran di semua jenjang dan jenis pendidikan melalui 1. Penyusunan dokumen kurikulum. 2. Pembuatan buku, bahan ajar, dan model pembelajaran. Dan 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik. C. Integrasi konteks aksara Jawa ke dalam semua pelajaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Afi Melawati yang sudah membacakan hasil keputusan Kongres Aksara Jawa. Selanjutnya adalah penandatanganan keputusan hasil Kongres Aksara Jawa 1. Mohon kepada Ketua Panitia, Ketua Kongres Aksara Jawa 1 dan Ketua Sidang Utama yang untuk berkenan berada di meja penandatanganan. Dan selanjutnya untuk para ketua komisi, semoga bisa bersiap di meja penandatanganan pula. Yang pertama, kepada Bapak Setio Amrih Prasojo SS dan ketua utama Bapak Profesor Dr. Arsono, mohon berkenan untuk menandatangani berita acara komitmen bersama Kongres Aksara Jawa 1. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ketua Komisi 1, Bapak Rosidi SPD, bersama Ketua Sidang Komisi 1, mohon Ibu Profesor Dr. Endang Nurhayati MH berkenan
menandatangani berita acara komitmen bersama Kongres Aksara Jawa 1. Mohon untuk bisa tetap tinggal Ibu, nanti kita foto bersama terlebih ya. Selanjutnya yang ketiga, Ketua Komisi 3 Bapak Selamat Nugroho SPD dan juga Ketua Sidang Komisi, mohon maaf, Ketua Komisi 2 Bapak Selamat Nugroho SPD dan juga Ketua Sidang Komisi 2 Bapak KRT Manu J. Widya Seputra. Mohon berkenan untuk menandatangani komitmen bersama Kongres Aksara Jawa 1. Selanjutnya yang ketiga, Ketua Komisi 3 Bapak Arief Budiarto ST dan juga Ketua Sidang Komisi 3 tidak hadir nggih, Kanjeng Pangeran Haryono Tonegoro diwakilkan atau tidak? Baik. Ya. Dilanjut, Ketua Komisi 4 Bapak Sinar Indra Krisnawan SPD dan juga Ketua Sidang Komisi 4 Bapak Dr. Afendi Widayat MPhil. Dan berikutnya adalah mohon berkenan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sumadi SHMH. Ibu, berikut sudah ditandatangani berita acara dan yang saya Bapak bisa berkenan foto bersama terlebih. Yang tentunya pecinta pada aksara, yang juga sangat luar biasa, dukungan dari Pandi dan juga dari Dinas Kebudayaan, yang tentunya aksara Jawa ini pengen benar-benar kita bangkitkan, kita lestarikan. Kemudian juga saya juga pernah atur ke Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk aksara Jawa ini tidak hanya di SMP, tapi terus bisa di SMA, bahkan mungkin terus di kampus, karena di kampus adalah banyak sekali di situ mix dari kebudayaan. Bagaimana juga kita selaku dari Yogyakarta bisa mengenalkan aksara Jawa utamanya kepada para pendatang gitu. Jadi tentunya saya nyengkuyung, saya senang sekali bahwa aksara Jawa ini bisa terus dilestarikan sampai kapanpun,
bahkan Pak Priyo juga terus nih Pak, kita lestarikan aksara, bahasa, dan juga tentunya sejarah, agar kita semua masing-masing kita, kalau bahasa Jawanya itu apa, ora kelangan obor gitu, ora kepaten obor gitu. Jadi kita harus sadar betul dari mana asal usul kita, dari mana kita berpijak, disitulah budaya dan bumi kita sendiri kita junjung setinggi-tingginya. Jadi saya mengucapkan selamat atas kongres ini. Nyun sewu sudah ditutup tapi saya disuruh bicara. Kemudian juga tentunya keberlangsungan aksara Jawa harus kita bangkitkan lagi, tentunya juga sesuai dengan kondisi milenial yang sekarang, tapi juga jangan sampai justru yang pokok menjadi tercerabut. Nah tentunya yang senior ngajari yang junior, jangan sampai yang junior juga tercerabut. Nah yang megang teguh adalah yang senior. Mungkin dari saya itu, sekali lagi matur nuwun, saya diberi kesempatan dan juga tentunya salam sehat buat semua. Matur nuwun, matur nuwun.